Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air Zam-Zam. Ketiga malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air Zam-Zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan, hingga keislamannya. Setelah itu Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Buraq. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram. Beliau terbang bersama malaikat Jibril menaiki Buraq dan singgah di kota Madinah. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nantinya akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, malaikat Jibril dan Rasulullah singgah ke Tur Sina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat 2 rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ke-7, yang disebut perjalanan Mi'raj, untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Buraq menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seseorang yang tampan bagaikan rembulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah, dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai di langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai di langit ke-6. Ketika pintu langit ke-6 dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena merasa menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ke-7. Ketika pintu langit ke-7 dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu, ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Ma'mur.
Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Pohon surga itu ialah kalimat la haula wala quwata illa billah. Peristiwa perjalanan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak hanya menghasilkan perintah sholat 5 waktu. Ditemani dengan malaikat Jibril, Rasulullah diberi kesempatan untuk melihat-lihat keadaan neraka. Rasulullah tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu. Rasulullah melihat banyak penghuni yang kebanyakan adalah kaum wanita. Ketika Rasulullah sampai di pintu neraka, beliau disambut satu malaikat yang mana malaikat tersebut satu-satunya malaikat yang tidak tersenyum saat bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku namun tidak tertawa, dan aku pun tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain?" Malaikat Jibril menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak tertawa. Ini adalah malaikat Malik penjaga neraka." Saat itu Rasulullah meminta Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya. Ketika pintu neraka itu dibuka, Rasulullah melihat api yang menyala-nyala seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Rasulullah melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut kemudian keluar melalui dubur. Beliau pun bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim." Kemudian Rasulullah berjalan lagi dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Diketahui, Rasulullah dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan dilalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Rasulullah kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan harta riba." Perjalanan berlanjut, Rasulullah pun melihat ada orang-orang dihadapkan pada hidangan daging yang empuk dan bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun, mereka justru memakan daging bernanah dan busuk itu dan mengabaikan daging lainnya. Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka." Kemudian Rasulullah melihat para wanita yang digantung dengan payudaranya masing-masing. Beliau pun bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya ke rumah suami mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perjalanan Mi'raj Rasulullah menuju langit ketujuh, Rasulullah sempat bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, berapakah umur engkau?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, apakah engkau melihat bintang yang bersinar indah itu? Ketahuilah, bintang yang engkau lihat itu adalah bintang yang muncul 70.000 tahun sekali. Dan aku telah melihat bintang itu 70.000 kali. Dan itulah umurku." Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tahu bintang yang engkau tunjuk itu bintang apa?" Dengan rendah hati, malaikat Jibril menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." "Ketahuilah wahai Jibril, bintang yang engkau tunjuk itu adalah bintang aku, Muhammad. Itulah bintang Nur Muhammad." Mendengar penuturan Rasulullah, hanya solawat yang diucapkan malaikat Jibril setelah mengetahui bintang itu adalah Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah tiba di langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang merupakan akhir dari perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perjalanan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha tidak ditemani malaikat Jibril. Malaikat Jibril menolak menemani Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dengan alasan batas kemampuannya hanya sampai di langit ketujuh. Jika malaikat Jibril memaksa masuk ke Sidratul Muntaha, maka ia akan hancur. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, dalam kebingungannya bagaimana mengucap salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya wahyu kepada beliau berupa ucapan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dengan kalimat,
At-tahiyyatul mubarakatush salawatuth thayyibatu lillah. Salam sejahtera yang penuh barakah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, barakah dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Ketika mendapat jawaban salam dari Allah, Rasulullah langsung teringat dengan kita, umatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada kami semua hamba Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Betapa sayangnya Rasulullah pada kita umatnya, sampai-sampai beliau tidak lupa mendoakan kita dengan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1445 tahun yang lalu, Rasulullah menyantumkan kita dalam doa yang beliau panjatkan di Sidratul Muntaha. Selepas itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam untuk mengerjakan solat 50 waktu dalam sehari. Selepas menerima perintah solat, Rasulullah kemudian turun ke langit ketujuh dan melihat Nabi Ibrahim sedang bersender di dinding Baitul Maqmur. Dilanjutkan turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, Wahai Muhammad, dapat apa engkau dari Allah tadi? Rasulullah menjawab, Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan solat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa kemudian berkata, Wahai Muhammad, apakah engkau tahu jika aku memiliki umat yang sangatlah kekar dan besar, namun umatku tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu? Lalu bagaimana dengan umatmu yang kecil? Kemudian Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah meminta keringanan. Nabi Muhammad kemudian kembali menghadap Allah dan meminta keringanan atas solat 50 waktu itu. Dalam kembalinya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, beliau hanya mendapat pengurangan 5 waktu. Dan pada saat itu, Rasulullah sampai 9 kali bolak-balik dari langit 6 ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan dalam perintah solat tersebut. Sampai pada akhirnya Rasulullah menerima perintah solat hanya 5 waktu dalam sehari, kemudian turun dan menemui Nabi Musa. Dan saat itu juga Nabi Musa kembali menyarankan Rasulullah untuk kembali menghadap Allah meminta keringanan lagi. Namun Rasulullah enggan melakukan itu karena malu kepada Allah yang sudah 9 kali bolak-balik meminta keringanan. Dengan senyumnya Rasulullah berkata, Aku sudah diberikan oleh Allah yang paling pokok 5 waktu, dan Allah telah menetapkan untuk setiap satu waktu itu bernilai 10 waktu. Di tanggal 27 Rajab ini, di mana malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah dari Allah untuk umatnya berupa solat wajib 5 waktu. Maka dari itu sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah mengabaikan hadiah dari Allah ini, yaitu solat. Karena solat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan solat, berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan solat, berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah telah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit dunia dan turun di Baitul Maqdis, lalu kemudian pulang ke Mekah menjelang waktu subuh. Beliau kemudian memasuki masjid dengan perasaan cemas. Apakah umatnya akan mempercayai peristiwa yang baru saja beliau alami, yaitu Isra dan Mi'raj? Dalam kecemasannya, beliau duduk di depan pintu Ka'bah dan didatangi oleh tokoh kafir Quraisy Abu Jahal. Lalu Abu Jahal duduk di samping Rasulullah dan bertanya dengan nada mengejek, Apakah ada berita ajaib hari ini, hai Muhammad? Kemudian Rasulullah menceritakan pengalaman Isra dan Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Mendengar hal itu, Abu Jahal menahan bantahannya dan ia menanyakan kepada Rasulullah untuk memanggil umatnya dan menceritakan apa yang baru saja beliau ceritakan kepada Abu Jahal. Hal itu dilakukan oleh Abu Jahal karena hendak mempermalukan Rasulullah di depan umatnya dengan tujuan umatnya akan berpaling darinya setelah mendengar cerita yang tidak masuk akal itu. Setelah Rasulullah mempersilahkan Abu Jahal memanggil umat beliau, Abu Jahal langsung menyeru kepada masyarakat Arab untuk datang dan berkumpul. Saat masyarakat Mekah sudah berkumpul, kemudian Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami saat perjalanan Isranya menuju Baitul Maqdis dengan rinci. Mendengar cerita Rasulullah yang diisrakan Allah ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu semalam, masyarakat Mekah mulai gaduh. Dalam kerumunan itu, salah seorang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis meminta bukti bagaimana bentuk dan wujud dari Baitul Maqdis. Rasulullah kemudian menjabarkan secara rinci dari mulai waktu tempuh,
wilayah, hingga struktur bangunannya dengan lengkap. Bahkan Rasulullah menceritakan 3 kafilah yang beliau lihat, dari kafilah pertama yang beliau kenali secara pribadi, sampai kafilah kedua di mana beliau meminum air dari kafilah tersebut, hingga kafilah ketiga yang kehilangan untanya. Para penduduk Mekah kian heran mendengar cerita Rasulullah yang pergi ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu semalam. Sebab apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah benar, akan tetapi secara akal, jarak Mekah Palestina yang terbentang lebih dari 1.500 km panjangnya itu paling cepat hanya bisa ditempuh selama 40 hari sekali jalan. Penjelasan Muhammad tepat dan benar, tetapi kami tetap tidak mempercayainya, sanggah orang tersebut. Setelah itu, mereka pun bubar dengan menyimpan kegusaran. Kabar Isra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar seantero Mekah dan banyak umat Islam yang murtad dan mengingkarinya. Di saat yang bersamaan orang-orang mencoba melemahkan keimanan Sayyidina Abu Bakar dengan menceritakan hal itu. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada salah seorang dari mereka, "Demi Allah, jika benar Muhammad mengatakannya, maka ia benar." Kemudian Abu Bakar pergi menemui Rasulullah hendak mengkonfirmasi cerita tersebut. Setelah Rasulullah menjelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar berkata, "Engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau adalah kekasih Allah, utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau adalah Asy-Syiddiq." Sejak itulah Abu Bakar mendapat predikat Asy-Syiddiq di kalangan orang-orang yang beriman. Gelar itu memang layak diberikan kepada sosok yang selalu mengapresiasi positif setiap kabar dari Nabi, laki-laki yang tanpa ragu dan percaya atas kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.